Selanjutnya masih tentang pasangan suami istri, tapi kali ini yang bersyukur. Pasangan suami istri bersujud syukur karena mobilnya yang dicuri sejak 3 tahun lalu akhirnya ditemukan oleh kepolisian Bandar Lampung. Mobil mereka pun ditemukan dalam kondisi baik dan diperbolehkan dibawa pulang. Faturiza dan istrinya Citra Wulandari bersujud syukur di halaman Mapolresta Bandar Lampung. Pasangan suami istri asal Bekasi ini bahagia usai polisi mengabarkan mobilnya yang dicuri sejak 3 tahun lalu ditemukan dan boleh dibawa pulang dengan menunjukkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK. Iya, pada tahun 2019, mobil Faturiza dicuri oleh 3 orang di halaman rumah mertuanya di Rawalumbu, Bekasi. Pada tahun 2019, hampir 3 tahun dan akhirnya mobil bisa ditemukan. Mas, awalnya nyangka nggak Mas bisa balik lagi mobilnya Mas? Nggak nyangka sama sekali. Mobil korban ditemukan setelah tim Reskrim Polresta Bandar Lampung mengungkap 5 orang sindikat penggelapan mobil rental. Bahkan 4 diantaranya merupakan satu keluarga yang berperan sebagai pelaku penggelapan dan 1 orang lainnya sebagai penadah. Penyelidikan, akhirnya kita dapat temukan pemiliknya di Bekasi. Hanya kita ke sana, kita kunjungi rumahnya, kita tanyakan ada nggak mereka kehilangan mobil. Ternyata benar. Tak hanya menemukan mobil Faturiza, kepolisian juga menemukan dan menyita 6 mobil barang bukti penggelapan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Masya Allah, setelah 3 tahun hilang karena dicuri, akhirnya mobil pasangan suami istri tadi kembali menjadi milik mereka. Dan alhamdulillah, siapa yang tidak senang ya Ustaz ya, mendapatkan kembali harta yang bertahun-tahun hilang. Ini yang dinamakan kalau rezeki itu nggak kemana ya Ustaz ya, dan yang namanya rezeki itu nggak pernah tertukar, betul ya Ustaz? Ya Mbak Pratiwi, betul. Rezeki di tangan Allah. Allah tentu maha tahu siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Meskipun sudah 3 tahun, bahkan ada 10 tahun, kalau itu miliknya akan kembali kepada orang tersebut manakala ia bersabar dan berikhtiar. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi ingat sebuah hadis Nabi, terjadi pada seorang sahabat. Ia kehilangan untanya berikut isinya, perbekalan perjalanan yang masih panjang. Maka ia menangis, kemudian ia tertidur. Ketika ia bangun, ternyata unta berikut isi yang bernama perbekalannya kembali di depan matanya. Betapa ia bahagia, ia senang. Saking senangnya, ia salah mengucapkan tetapi dimaafkan oleh Allah. Ia katakan, wahai Allah, Engkaulah hambaku, aku Tuhanmu, anta abdi wa ana rabbuk. Dalam hadis tersenyumlah Allah Subhanahu wa taala karena bahagia seseorang itu tiada terkira, kepemilikannya kembali kepadanya. Bahkan ada orang yang membantu, bahkan ada pihak yang membantu. Layak untuk kita sujud syukur. Sujud syukur itu adalah ungkapan atau tanda syukur kita kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan, idza jaa amru sururin aw busyira bihi sajada syukranillah. Kita kalau mendapatkan kabar gembira, baru kabar gembira saja tentang kebahagiaan, atau mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan atau nikmat, maka layak kita sujud bersyukur kepada Allah. Inilah yang terjadi pada 2 suami istri yang tadi diceritakan bagaimana kebahagiaannya, tapi ia tetap ingat Allah bahwa kembalinya kendaraan miliknya benar melalui pihak yang berwajib, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan siapapun untuk mengembalikan haknya, miliknya, kendaraannya yang itu memang Allah sudah peruntukkan untuk dirinya. Kalau memang milik kita tidak akan tertukar atau salah alamat. Kalau bukan, memang tidak akan menjadi milik kita. Begitulah kita selalu yakin, dan kita yakin dengan rezeki, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita ikhtiar saja, kita berdoa saja. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya tentang kebaikan kita, tentang harta kita, tentang kendaraan kita semua.
Masya Allah ya, ini juga menjadi pelajaran bagi semua pemirsa Ajuba TV juga ya Ustaz ya, bahwa mungkin ini buah kesabaran dari korban pencurian mobilnya, dan juga bagi yang mencari nafkah dengan cara yang tidak halal ya tidak akan berkah, dan ujung-ujungnya mereka justru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita beralih ke informasi